Yang kami dari kelompok 8 akan membahas tentang apa Mas Bundan? Tentang keunggulan SIM untuk keunggulan kompetitif untuk perusahaan. Jadi keunggulan SIM untuk kompetitif perusahaan itu seperti untuk menciptakan teknologi informasi. Keunggulan kompetitif SIM untuk sebuah perusahaan yaitu untuk diantaranya sebuah perusahaan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah. Perusahaan menyediakan barang dan jasa yang lebih dari pesaing dan memenuhi khusus suatu segmen tertentu, khususnya pada bidang komputer. Keunggulan ini mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan modal di pasar. Di sini sebuah perusahaan tidak harus sepenuhnya mengandalkan sumber daya fisik yang unggul saat terlibat dalam persaingan. Sebaliknya, sumber daya konseptual yang unggul, data dan informatif dapat digunakan sama sebaiknya. Manajer perusahaan menggunakan sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik untuk mencapai tujuan strategis untuk sebuah perusahaan. Ya, adapun keunggulan ya Mas ya, keunggulan kompetitif dapat diraih oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi yang mereka miliki saat itu. Di antaranya yang pertama ada teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada konsumen. Nilai bisnis utama setiap perusahaan yaitu menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan. Hal ini terhubung dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya agar tetap loyal. Itu Mas, mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan mendatang. Kemudian merespon kekhawatiran konsumen dan menyediakan layanan konsumen dengan kualitas terbaik. Nah, yang kedua ada teknologi informasi yang memungkinkan perusahaan melakukan perekayaan ulang proses bisnis. Salah satu implementasi yang paling penting dari strategi implementasi adalah perekayaan proses bisnis. Perekayaan ulang ini adalah pemikiran kembali yang mendasar dan mendesain ulang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan lainnya. Jadi membicarakan tentang teknologi informasi. Ini teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis dan berfokus ke konsumen. Nilai bisnis utama setiap perusahaan yaitu bisnis yang berfokus pada pelanggan dan mengusung biar layanan konsumen dengan kualitas terbaik dan sangat loyalitas. Tetapi di sini terdapat banyak dampak resikonya, menjadikan UMKM sangat sepi utama, terus banyaknya gaya hidup semakin tinggi dan pinjaman online itu pasti ada. Dengan saya membicarakan tentang keburukan, tetapi keuntungannya ya lebih praktis, cepat. Apa ada kekurangan barang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang bisa ada yang cacat atau ukuran kebesaran atau kekecilan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kedua, teknologi informasi kemungkinan perusahaan melakukan perekayaan ulang bisnis, yaitu termasuk, menurut saya itu termasuk marketing dalam pemasaran dan marketing untuk promosi, gencar promosi. Sekarang adanya live TikTok ya Mas? Iya, tapi live TikTok sekarang sudah dihapus Mas.
Oh iya ya, barusan ya. Ya, kan bermasalah dengan adanya apa itu kan luar negeri dan pembanding harga terlalu murah Karena ya. karena sosmed tidak seharusnya tidak diperbolehkan untuk langsung jualan ke konsumen, terus ke website lain seperti Ya, marketplace, ya, Shopee, Tokped. aplikasi yang khusus untuk jual beli online Ya. tidak untuk kan itu bisa untuk share apa kayak video-video reels terus Sosmed tidak boleh digabungkan sama marketplace. ya betul. Teknologi tiga itu ada teknologi informasi kemungkinan perusahaan menjadi perusahaan yang lincah, ya itu termasuk tapi itu marketingnya bagus, terus promosinya bagus, dan tapi ada nilai keburukan merugikan bagi UMKM kecil dan merugikan negara sekarang, katanya begitu. Dalam kerja bisnis, kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global, perubahan cepat tergambar untuk produk jasa memiliki kualitas tinggi, kinerja baik dan disesuaikan dengan pelanggan. Di situ ada jenis-jenis daya informasi, perangkat lunak, perangkat keras, database dan informasi. Tapi dari kembali lagi ke online tadi, online shop itu data semakin mudah orang tahu. Data pribadi diri sendiri ya. Dari kita pribadi itu banyak yang disalahgunakan untuk pinjol, terutama pinjol itu sangat meresahkan dan semua rata-rata kasusnya itu pinjol semua. Enggak jauh dari pinjaman sekarang kan ada pinjam. Pinjam itu kita hutang tetapi jaminan cuma KTP, terus apa itu bunganya itu kalau dihitung-hitung secara detail itu bunganya sangat banyak. Jadi misal kita pinjam 1,3 nanti cairnya minimal pinjamnya ternyata 1,7 karena kita sudah masuk ke situ awalan promonya 1,3 ternyata 1,7 dan 1,7 nanti ada potongan-potongan jadi 1,2 itu kan merugikan sekali dan itu termasuk penjebakan. Bahasanya apa ya, menjebak konsumen untuk ingin meminjam dan nanti pun membayarnya 2 kali lipat lagi. Kalau kita lebih dari 1 bulan mungkin telat 1 hari 2 hari diteror kemana saja. Sudah mas? Sudah, nah menurut saya itu dampak buruknya dan dampak baiknya yang tadi Keunggulannya yang tadi ya, yang pertama ada ada yang terakhir itu fasilitas informasi. Memang fasilitas informasi itu sangat cepat sekali untuk sekarang, sangat cepat. Misalkan ini Mas Bundan ke Jakarta, ternyata di Jakarta dia sekarang punya usaha kan sebelumnya ada internet gadget itu kan sistem informasi itu kan kita yang ada berada di Ngawi itu kan nggak tahu, tapi adanya sistem informasi yang Mas Bundan ini punya usaha di Jakarta akhirnya langsung cepat ke kita. Contohnya sekarang ada chat WhatsApp, pesan bilang grup kan gitu kan langsung menyebar walaupun kita berada di mana saja kan bisa langsung cepat tahu. Selanjutnya ini keunggulan sistem informasi untuk perusahaan dalam kategori ini tantangan pesaing, yaitu perusahaan itu bisa lihat keunggulan pesaing dan diterapkan ke usahanya sendiri. Contohnya saat ini influencer ya tentunya jualan kaos contohnya sekarang lagi booming kaos dengan desain yang sangat berwarna lah. Nah sekarang ini kan itu dari tantangan pesaing dari ini dulu kan tantangan pesaing terus kita bisa menconteknya dan sekarang ini banyak orang yang ingin sama dengan apa yang kita desainnya bisa banyak pesaingnya dan harga yang sangat kompetitif. Contohnya ya ada yang kemarin baru saja ada pembahasan tentang
viral cepat. Akhirnya kan tadi kembali ke KS tadi yang cepat meniru yang kemarin dibicarakan sama Bu Ayu, es kepal Milo, ya kan, es kepal Milo itu kan sangat viral padahal itu gak terlaluan, tapi ya, akhirnya sekarang sudah nggak berjalan lagi karena banyak yang meniru dan itu hasilnya nggak original ya. ya, itu ya termasuk. Dan konsumen itu kan akhirnya bingung soalnya banyak yang jualan Yes. akhirnya, tapi rasa tidak bisa membohongi. Iya. Lanjut, udah Mas. Ya mas, Oke, terima kasih teman-teman. sekian dari Dari kelompok kami. Kapan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.